merupakan dari kelompok 9. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama adalah saya sendiri, Yulia Damayanti, dan rekan saya Sasa Devariatno dan Muhammad Ikhlas Jaya. Oke, di sini saya akan menjelaskan di bagian awal, yaitu mengenai problem solving. Apa sih problem solving itu? Jadi problem solving merupakan cara dalam memecahkan masalah yang didahului dengan cara menstimulasi dan memberikan pengertian agar siswa memperhatikan, berpikir, dan menelaah suatu masalah tersebut. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai karakteristik dari pemecahan masalah. Di sini ada 7 karakteristik. Yang pertama yaitu terjadinya interaksi antara peserta didik dengan peserta didik dan interaksi pendidik dengan peserta didik. Nah, yang kedua, adanya dialog matematis dan konsensus antar peserta didik. Yang ketiga, pendidiknya ini menjelaskan latar belakang atau maksud dari masalah. Nah, pesertanya akan mengklarifikasi, menafsirkan, dan berusaha untuk membangun satu atau lebih proses solusi. Yang keempat adalah pendidik akan menerima jawaban benar atau salah secara non-virtuatif, artinya tanpa mengevaluasi. Oke, yang selanjutnya yaitu yang kelima, pendidik akan membimbing, melatih, dan mengajukan pertanyaan dan berbagai wawasan dalam proses pemecahan masalah. Yang keenam, pendidik mengetahui kapan saat yang tepat untuk campur tangan dan kapan saat harus melangkah mundur dan membiarkan peserta didik membuat jalan mereka sendiri. Dan yang terakhir adalah yang ketujuh, di mana problem solving ini dapat digunakan untuk mendorong peserta didik untuk membuat generalisasi, aturan, dan konsep sebuah proses yang memusatkan dalam pembelajaran. Oke, selanjutnya kita akan sama-sama membahas mengenai prinsip-prinsip dari problem solving. Nah, jadi di sini ada 3 prinsip utama. Yang pertama adalah problem solving ini merupakan keterampilan yang biasanya dipelajari, yang artinya dia ini bukan merupakan bakat yang hanya dimiliki sebagian orang saja. Yang kedua, problem solving ini merupakan kerangka berpikir yang sistematis dan utuh untuk mendapatkan solusi. Dan yang terakhir adalah metode solving ini merupakan gabungan dari berpikir dan bertindak. Nah, selanjutnya kita sama-sama akan membahas mengenai problem solving menurut para ahli. Nah, di sini yang pertama adalah menurut Komaria pada tahun 2011, beliau berkata bahwa problem solving merupakan sebagian rangkaian aktivitas pembelajaran yang menekankan kepada proses penyelesaian masalah yang akan dihadapi secara ilmiah. Ya, nah di sini ada 3 ciri utama menurut beliau. Yang pertama adalah problem solving tidak mengharapkan siswa hanya sekedar mendengarkan, mencatat, kemudian menghafal materi pelajaran, akan tetapi melalui pencarian dan mengolah data, dan akhirnya peserta didik akan dapat membuat kesimpulan. Nah, baik yang kedua adalah aktivitas pembelajaran akan diarahkan untuk menyelesaikan masalah. Jadi problem solving ini akan menempatkan masalahnya sebagai kata kunci dari proses pembelajaran. Nah, artinya tanpa masalah maka tidak ada proses pembelajaran. Nah, selanjutnya adalah pemecahan masalah akan dilakukan menggunakan pendekatan berpikir secara ilmiah. Problem solving menurut Maplin pada tahun 1989. Nah, di sini beliau mengatakan bahwa pemecahan masalah itu diperlukan ketika seorang individu memiliki keinginan untuk meraih sebuah tujuan tertentu dan tujuan itu belum tercapai. Nah, beliau mengatakan bahwa ada aspek-aspek dari masalah. Yang pertama, adanya kondisi nyata yang dihadapi. Nih ya, contohnya misal seorang mahasiswa ini memiliki keinginan untuk membeli handphone. Nah, padahal semua temannya itu di kampus sudah memiliki. Nah, mahasiswa ini meminta diberikan kepada orang tuanya, namun ternyata orang tuanya ini tidak memiliki dana yang cukup untuk membeli handphone tersebut. Nah,
Aspek kedua yaitu kondisi yang diinginkan, di mana mahasiswa tersebut dia tuh memiliki keinginan di mana dia ingin handphone yang model terbaru seperti yang dimiliki teman-temannya. Dan yang ketiga yaitu aspek dari aturan atau batasan yang ada. Jadi ketika mahasiswa ini menginginkan sesuatu, mahasiswa ini memiliki prinsip teguh atau nilai di mana dia tidak akan mendapatkan barang tersebut dengan cara melanggar norma, seperti mencuri misalnya. Selanjutnya, langkah metode pembelajaran problem solving. Langkah pertama yaitu merumuskan masalah dengan cara menemukan masalah yang ada di dalam soal secara jelas dan terperinci. Langkah kedua yaitu memahami masalah dengan cara menganalisis lebih dalam mengenai masalah yang disajikan. Langkah ketiga yaitu menentukan hipotesis dengan cara menentukan jawaban sementara dan alternatif jawaban dari masalah yang disajikan. Langkah keempat yaitu uji hipotesis dengan cara melaksanakan alternatif jawaban terhadap hipotesis yang telah dikemukakan. Dan kemudian langkah terakhir atau langkah kelima dengan cara melakukan tinjauan kembali dan menyimpulkan pemecahan masalah untuk masalah yang disajikan. Selanjutnya, strategi pemecahan masalah. Strategi pemecahan masalah ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah algoritma. Algoritma adalah prosedur yang memberikan jaminan adanya jawaban yang benar dari sebuah masalah. Algoritma ini mungkin tidak selalu efisien, namun biasanya selalu berhasil dalam menyelesaikan masalah. Contoh dari algoritma ini adalah sistem prosedur, rumus, dan sebagainya. Dan yang kedua yaitu heuristik. Heuristik yaitu strategi yang terbentuk berdasarkan pengalaman dalam menyelesaikan masalah. Strategi yang bersifat heuristik ini biasanya bukan merupakan prosedur atau rumus yang baku, namun lebih merupakan hasil kreativitas berdasarkan pengalaman. Setelah itu, kita akan membahas faktor yang mempengaruhi kemampuan pemecahan masalah. Menurut Om Roth, tahun 2003, kemampuan seseorang dalam menyelesaikan masalah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah yang pertama, kemampuan memori. Mengingat dalam memecahkan masalah diperlukan kemampuan untuk mengaitkan berbagai informasi, maka memori memegang peranan yang penting. Yang kedua, yaitu pemberian makna pada masalah. Masalah akan lebih mudah dipahami jika direpresentasikan secara bermakna. Dengan pemahaman akan masalah yang lebih baik akan mempengaruhi keberhasilan pemecahan masalah. Yang ketiga, yaitu pemahaman individu akan informasi yang relevan dengan masalah. Yang keempat, kemampuan memanggil kembali informasi dari memori jangka panjang. Dan yang kelima, proses metakognitif, yaitu pemahaman akan kemampuan kognitif dan upayanya dalam mengoptimalkan kemampuan tersebut. Baiklah, selanjutnya secara lebih khusus, Hagen dan Kautsak 1997 mengemukakan beberapa cara yang dapat dilakukan untuk membantu siswa dalam meningkatkan kemampuan menyelesaikan masalahnya. Yang pertama, mendorong interaksi sosial berupa diskusi antar siswa untuk membahas penyelesaian masalah. Adanya interaksi ini akan membantu siswa dalam memahami masalah dan berbagai kemungkinan penyelesaiannya. Nah, yang kedua, menyampaikan masalah dalam konteks yang bermakna. Sebuah masalah yang disampaikan dalam konteks yang bermakna akan lebih mudah dipahami, sehingga akan memungkinkan penyelesaian masalah juga lebih baik. Yang ketiga, memberi kesempatan siswa untuk menemukan masalah. Yang keempat, memberi bantuan kepada siswa yang baru belajar pemecahan masalah. Yang kelima, mengajarkan strategi pemecahan masalah secara umum. Hal ini dapat dilakukan dengan mengajarkan siswa melakukan langkah-langkah umum dalam menyelesaikan masalah, yang meliputi identifikasi masalah, representasi masalah, pemilihan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi hasil. Selanjutnya, kelebihan dari metode problem solving. Yang pertama, mendidik siswa untuk berpikir sistematis. Yang kedua, mampu mencari jalan keluar terhadap situasi yang dihadapi. Yang ketiga, belajar menganalisis suatu masalah dari berbagai aspek. Yang keempat, mendidik siswa menjadi percaya diri. Yang kelima, berpikir
dan bertindak kreatif. Yang keenam, memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis. Yang ketujuh, dapat membuat pendidikan di sekolah lebih relevan dengan kehidupan, khususnya di dunia kerja. Yang kedelapan, merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat. Selanjutnya, kelemahan dari metode problem solving. Pertama, memerlukan waktu yang cukup lama. Yang kedua, kemampuan siswa dalam memecahkan masalah berbeda-beda. Ada yang sempurna dalam memecahkan masalah, tapi ada juga yang kurang dalam memecahkan masalah. Nah, baiklah. Selanjutnya adalah kesimpulan dari metode problem solving ini. Problem solving merupakan cara dalam memecahkan masalah yang didahului dengan menstimulasi dan memberikan pengertian agar siswa memperhatikan, berpikir, dan menelaah suatu masalah tersebut. Dalam metode problem solving, terdapat strategi untuk memecahkan masalah, biasanya dikategorikan menjadi dua strategi, yaitu heuristik dan algoritma. Algoritma adalah prosedur yang memberikan jaminan adanya jawaban yang benar dari sebuah masalah, sedangkan heuristik yaitu strategi yang terbentuk berdasarkan pengalaman dalam menyelesaikan masalah. Strategi umum dalam menyelesaikan masalah terdiri dari 5 langkah, yaitu identifikasi masalah, representasi masalah atau penggambaran masalah, pemilihan strategi pemecahan masalah, implementasi strategi pemecahan masalah, dan evaluasi hasil. Kita juga dapat meningkatkan kemampuan kita dalam menyelesaikan masalah, yaitu dengan lebih peka dengan masalah yang ada, mampu mengidentifikasi masalah dengan benar, mampu mencari dan menggunakan informasi yang ada terkait dengan masalah yang dihadapi, mampu mengenali dan mempertanyakan asumsi baik secara implisit maupun eksplisit, mampu mempertimbangkan berbagai alternatif definisi dan solusi dari masalah, serta menekan pentingnya implementasi dari awal upaya pemecahan masalah tersebut. Nah, baiklah, itulah tadi hasil presentasi atau video yang kami tampilkan mengenai metode problem solving dari kelompok 9. Untuk kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.